Chapter 1431. Tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Senyum dingin terangkat di wajah Xiaoyan setelah dia mendengar suara serak Guyu. Dia perlahan mengangkat tangannya. Teratai api 5 warna yang indah mulai berputar lebih cepat. Sun Er, mundur. Xiaoyan menoleh dan memerintahkan Sun Er untuk mundur. Kekuatan penghancur dari Extermination Fire Lotus benar-benar terlalu menakutkan. Bahkan dia tidak akan bisa menahannya jika dia berdiri terlalu dekat. Dimengerti. Xiaoyan GG, hati-hati. Sun Er mengangguk. Dia secara alami bisa merasakan betapa menakutkannya teratai api di tangan Xiaoyan. Namun, dia tidak terlalu khawatir saat tubuhnya bergerak dan mundur dengan cepat. Kita juga harus mundur lebih jauh. Gu Qing yang melambaikan tangannya setelah melihat Sun Er bergegas. Ekspresinya muram saat dia memimpin semua orang untuk menarik jarak yang lebih jauh. Xiaoyan, ini mungkin pertama kalinya kamu melawan seorang elit Banseng, kan? Kalau begitu, biarkan aku yang dulu memberitahumu betapa besar dan tidak bisa dibatalkannya perbedaan antara Do Zun dan Do Seng adalah, mata kerangka hitam berkedip saat suara dingin perlahan dipancarkan. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia menjentikkan jarinya dan api teratai pemusnahan di tangannya tiba-tiba mulai berputar lebih cepat. Sesaat kemudian, tiba-tiba berubah menjadi bola bercahaya yang melesat dari telapak tangannya. Tidak ada suara yang keluar saat terbang, tapi dimanapun dia lewat dengan tenang runtuh. Retakan spasial hitam besar terus-menerus muncul di belakang nyala api. Extermination Lotus Flame tidak menunjukkan momentum yang terlalu menggetarkan jiwa, tetapi di mata seorang ahli sejati, teratai api yang indah itu seperti tongkat dewa kematian, menyebabkan seseorang merasakan aura kematian yang sangat kaya. Dua kelompok cahaya hijau yang tenang hadir jauh di dalam mata kerangka itu. Mata itu menatap teratai api yang secara harfiah merobek ruang dan menuju ke arahnya. Uap hitam perlahan dimuntahkan dari tubuhnya. 10.000 jiwa armor. Setelah suara serak tua ditransmisikan dari mulut kerangka hitam itu, gelombang demi gelombang kabut hitam pekat tiba-tiba mulai meletus dari tubuhnya ke segala arah. Pekikan sengsara tajam bergema di langit. Kabut hitam jelas sedang dibentuk oleh banyak tubuh spiritual. Semua jiwa ini mulai menempel pada tubuh kerangka saat mereka muncul. Cahaya hitam melonjak dan pelindung tulang dengan kilau hitam akhirnya muncul di sekitar tubuh kerangka itu. Ada banyak potongan tulang kecil di pelindung tulang. Fragmen tulang ini memiliki banyak wajah ganas. Melihat dari jauh, wajah-wajah ganas ini berkumpul menjadi wajah setinggi 100 kaki. Wajahnya dipenuhi rasa sakit, menyebabkan bulu-bulu di tubuh seseorang berdiri tegak setelah melihatnya. Xiaoyan, orang tua ini akan melihat apakah teratai api milikmu, yang diklaim sangat kuat oleh orang-orang yang tidak berguna itu, mampu menghancurkan 10.000 jiwa armor milikku. Kerangka hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya setelah pelindung tulang terbentuk. Ia melihat ke arah teratai api yang merobek udara. Suara orang tua segera membuat klaim yang bergema di langit. Swoosh! Suara serak Sein Guyu baru saja terdengar saat teratai api tiba-tiba datang. Itu sangat bertabrakan dengan pelindung tulang besar di depan banyak pasang mata. Bang! Padang rumput sepi begitu tabrakan terjadi. Seolah-olah angin telah menghilang. Namun, keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum ledakan yang menggetarkan jiwa terjadi yang menyebabkan tanah dan langit bergetar. Badai api setinggi 10.000 kaki tiba-tiba menyebar dari titik tabrakan. Sebagian besar ruang runtuh menjadi banyak lubang gelap saat badai yang menakutkan datang turun. Pasir naik dan bebatuan berterbangan, dan semua orang bisa melihat tanah dalam radius 10.000 kaki terkelupas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Retakan besar terus menyebar dari dalam bawah tanah, tampak seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Kepucatan muncul di wajah semua orang yang hadir saat mereka menyaksikan badai pemusnahan menyapu langit. Jiu Feng, Hun Yu, dan kelompok mereka lainnya menampilkan ekspresi yang sangat jelek.
Tak satu pun dari mereka bisa membayangkan bahwa Xiao Yan mampu melepaskan serangan yang begitu menakutkan dengan 9 perubahan puncak kekuatan Dozun. Ledakan teratai api pada tingkat ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh Do skill tingkat menengah kelas Tian biasa. Badai api yang merusak menyebar ke seluruh langit. Sosok ilusi surga Phoenix yang sangat besar yang melayang di langit juga diserang oleh kekuatan ini. Tubuhnya yang besar bergetar sebelum mengeluarkan ledakan, dan meledak di depan mata Jiu Feng yang terkejut. Grok, Jiu Feng memuntahkan seteguk darah segar setelah sosok ilusi surga Phoenix hancur. Ekspresinya pucat. Jelas, dia telah mengalami serangan balik yang mengerikan. Bang! Badai api di langit, yang dipenuhi dengan riak yang merusak, mulai menyapu dengan liar. Makhluk hidup manapun yang berada di dalam area yang disebarkannya menderita pukulan yang menentukan. Para ahli di sekitarnya sangat terkejut sehingga mereka buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka berani mendekati area di mana api bisa mencapai. Xiao Yan berdiri di langit yang jauh dan menyaksikan badai api yang sangat indah, tetapi ekspresinya tidak rileks. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan seorang elit doseng. Meskipun pemusnahan api teratai sangat kuat, dia juga mengerti betapa menakutkannya Ban Seng. Eksistensi tua seperti iblis ini cukup kuat bahkan di dalam klan Hun dan klan kuno lainnya. Jika seseorang mengklaim mereka dapat dikalahkan dengan mudah, orang akan meremehkan apa yang disebut ahli kelas Seng ini. Badai api yang menyapu langit akhirnya melemah di bawah mata semua orang yang berkeliaran. Setelah badai ini melemah, angkasa itu sendiri, di mana banyak lubang terbentuk, perlahan mulai pulih. Mata Xiao Yan menatap tajam ke tengah badai api. Saat badai api melemah, kerangka hitam setinggi 100 kaki sekali lagi muncul di depan garis pandang semua orang. Ia berhasil menahan serangan itu. Kegembiraan liar meletus di mata para ahli dari klan Hun setelah melihat kerangka hitam masih berdiri di langit. Di sisi lain, mereka yang berasal dari pihak lain merasa hatinya tenggelam. Bahkan serangan sekuat itu tidak dapat menimbulkan kerusakan. Apakah Ban Seng elit benar-benar sangat kuat? Ekspresi Xiao Yan menegang ul. Matanya tidak berkedip saat mereka menatap kerangka hitam besar itu. Dia tidak percaya bahwa pemusnahan api lotus tidak dapat merusak Guyu. Retak. Permukaan kerangka hitam di langit tiba-tiba mengeluarkan suara retakan kecil di depan tatapan tajam Xiao Yan. Sepotong pelindung tulang yang rusak tiba-tiba jatuh saat beberapa mata tertegun melihatnya. Retak-retak. Setelah potongan pelindung tulang pertama jatuh, semakin banyak fragmen pelindung tulang mulai berhamburan seperti salju. Banyak retakan dengan cepat mulai muncul di tubuh besar kerangka hitam itu. Akhirnya, armor tulang besar itu mengeluarkan ledakan, saat itu diledakkan menjadi pecahan tulang yang tersebar. Kegembiraan besar dengan mata orang-orang dari klan Hun dengan cepat terhenti saat melihat pelindung tulang patah. Armor tulangnya hancur, memperlihatkan tubuh kerangka yang sebenarnya. Namun, tubuh kerangka hitam itu, yang sekeras logam, mulai dipenuhi dengan garis retakan yang padat. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi langit dan cahaya hijau di mata kerangka menghilang dengan embusan. Engah. Kerangka hitam perlahan berubah menjadi abu yang tersebar dengan angin di depan banyak mata yang tertegun saat kedua kelompok cahaya itu lenyap. Grok. Tubuh Guyu yang tidak bergerak di kejauhan tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah ketika kerangka berubah menjadi debu. Mata cekung itu kembali bersinar hijau. Wajahnya pucat. Guyu mengusap bekas darah dari sudut mulutnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara padat, "Baiklah, tidak heran kamu bisa memaksa orang-orang itu untuk kembali dengan kekalahan. Xiao Yan, kamu benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Meskipun kau melukaiku dengan serius, aku masih akan mengambil nyawamu yang kecil itu." Mendesis. Teriakan padat Guyu baru saja terdengar ketika cahaya keemasan muncul di depannya dengan kecepatan seperti kilat yang membuatnya lengah.
Tinju yang sepertinya terbuat dari emas dengan kejam menghantam kepala Gu Yu sambil ditemani oleh angin yang menakutkan. Huff! Serangan seperti kilat yang tiba-tiba ini menyebabkan Gu Yu merasa sedikit linglung. Untungnya, dia sembuh. Dia dengan paksa menekan luka di dalam tubuhnya saat dia dengan cepat mengayunkan tangannya. Setelah itu, tangannya bertabrakan dengan tinju emas yang sangat besar. Dentang! Keduanya bertabrakan dan suara metalik yang jernih segera terdengar di langit. Tubuh emas besar itu terhuyung mundur lebih dari selusin langkah. Kepalan tangan itu, yang sepertinya terbuat dari emas, memiliki sidik jari sedalam setengah inci. Kemampuan pembalasan dari seorang elit Banseng, bahkan yang terluka parah, cukup menakutkan. Kamu sedikit kurang jika kamu ingin membunuh aku yang dulu. Gu Yu terpaksa mundur selangkah, tapi dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Matanya gelap dan dingin saat dia melihat sosok manusia emas di kejauhan. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengenali Xiao Yan bahkan setelah dia melepaskan keterampilan Dou yang memodifikasi tubuh. Karena kamu telah menggunakan teratai api yang sangat kamu banggakan, kamu sekarang harus ikut dengan diriku yang dulu. Wajah Gu Yu dipenuhi dengan keganasan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia akan terluka parah oleh seseorang dari generasi muda. Dia juga mengerti bahwa dia sedikit sombong kali ini. Jika jiwanya tidak melarikan diri, dia akan menderita luka yang tidak dapat disembuhkan dari teratai api yang menakutkan itu. Tangan besar Gu Yu tiba-tiba meraih Xiao Yan setelah dia mengucapkan kata-kata itu. Sebuah tangan hitam tiba-tiba muncul di depan Xiao Yan dan meraih raksasa emas yang telah dia ubah. Namun, ruang di belakang Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi saat tangan hitam besar membungkusnya. Retakan spasial muncul, dan sosok tua yang akrab perlahan keluar. Suaranya yang samar bergema di seluruh negeri. Gu Yu, apakah kamu tidak malu untuk menyerang anggota dari generasi yang lebih muda terlepas dari statusmu? Chapter 1432. Gu Yu kaget saat melihat sosok lansia ini tiba-tiba muncul. Dia mengucapkan nama dengan suara yang gelap dan serius, Yao Chen. Guru, mengapa kamu di sini? Xiao Yan juga tercengang karena penampilan Yao Lao. Suaranya yang kuat dipenuhi dengan keanehan. Dia belum menghancurkan gulungan spasial yang diberikan Yao Lao padanya. Anda telah tinggal di wilayah kuno terlalu lama dan saya sedikit khawatir. Oleh karena itu, saya menemukan waktu untuk bergegas. Tanpa diduga, saya menemukan Anda dalam situasi ini. Yao Lao ditangguhkan di depan Xiao Yan. Dia tersenyum tipis sebelum matanya menyapu Xiao Yan. Ekspresi senang muncul di matanya saat dia berkata, kekuatanmu meningkat dalam beberapa bulan. Anda benar-benar melebihi harapan saya. Kelompok Sun Er di kejauhan menghela nafas lega saat mereka melihat Yao Lao tiba-tiba muncul. Gu Yu, kamu bisa dianggap sebagai bagian dari generasi tua dengan reputasi tertentu di Central Plains. Bukankah kamu sedikit terlalu tidak tahu malu hari ini? Mata Yao Lao tertuju pada Gu Yu saat dia perlahan bertanya. Tidak ada yang namanya tidak tahu malu di mata klan Hunku. Kami akan menggunakan semua trik selama kami menyelesaikan misi kami. Sungguh lelucon bagi Anda untuk mengucapkan kata-kata ini kepada diri lansia ini. Ekspresi Gu Yu suram saat dia tertawa terbahak-bahak. Haha, aku telah melupakan tingkat kerusakan yang mampu dilakukan oleh kalian sekalian. Yao Lao tertawa setelah mendengar jawaban Gu Yu. Dia melanjutkan dengan senyum tipis, menindas anggota generasi muda tidak menunjukkan kemampuan Anda. Mengapa kita berdua tidak bertengkar? Apa yang kamu katakan? Wajah Gu Yu bergetar. Baik dia dan Yao Lao adalah ahli di kelas Banseng. Jika dia berada di puncaknya, akan sulit untuk memprediksi siapa yang akan menang, tetapi dia tidak berada di puncaknya. Peluang kemenangannya dalam pertarungan melawan Yao Lao tidak akan melebihi 30%. Yao Chen, kamu seharusnya tidak bertindak sombong di depanku. Para ahli dalam klan Hun saya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan paviliun bintang jatuh Anda.
Apa yang dapat Anda lakukan jika orang tua saya memanggil hantu tua lain dari klan saya? Meskipun Guyu tidak dapat mengalahkan Yao Lao, dia tidak mau melunakkan pendiriannya saat dia tertawa dengan dingin. Klan Gu kami tidak takut padamu jika kamu ingin bertarung dalam hal jumlah. Kata-kata Guyu baru saja terdengar saat kelompok Sun Er dengan cepat terbang. Mereka muncul di belakang Yao Chen. Dia mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan spasial muncul di dalamnya sebelum dengan cepat hancur. Fluktuasi spasial menyebar. Setelah itu, celah spasial muncul dan sesosok lansia perlahan-lahan melangkah keluar di depan ekspresi jelek kelompok Guyu. Haha, tidak disangka tempat ini begitu semarak. Tawa yang akrab kemudian muncul setelah sosok tua itu melangkah keluar. Penatua Tong Xuan. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat sosok ini. Penatua ini adalah Penatua Tong Xuan, yang ditemui Xiao Yan di alam Gu. Haha, Xiao Yan, kita bertemu lagi. Penatua Tong Xuan tersenyum pada Xiao Yan. Matanya dengan cepat menyapu tubuh Xiao Yan dan beberapa kejutan melintas di dalamnya. Lama kemudian dia menoleh ke Yao Lao di sampingnya dan tertawa, ini pasti Yao Zunze. Orang yang namanya mengguncang Central Plains saat itu, kan? Haha, saat ini, sepertinya lebih cocok untuk memanggilmu Sein Yao. Yao Lao hanya menangkupkan kedua tangannya saat mendengar suara tawa Penatua Tong Xuan. Wajahnya penuh dengan senyuman saat dia mengucapkan beberapa kata sopan sebagai balasannya. Penatua Tong Xuan, Gu King yang di samping menunggu sampai Penatua Tong Xuan berbicara dengan Xiao Yan dan yang lainnya sebelum dengan lembut menyimpulkan peristiwa yang telah terjadi. Klan Hun menjadi lebih sombong. Penatua Tong Xuan merajut alisnya setelah mendengar ringkasan Gu King yang. Dia menatap Guyu dengan mata agak tidak bersahabat. Ekspresi Guyu menjadi sedikit tidak wajar setelah dilihat oleh Penatua Tong Xuan dan Yao Lao, keduanya adalah elit Banseng. Dia mungkin bisa mengandalkan kekuatan klan Hun dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap paviliun bintang jatuh, tapi dia harus lebih berhati-hati saat menghadapi klan Gu. Klan ini, yang sangat tua, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Hun Yu dan ahli klan Hun terbang ke Guyu. Ekspresi mereka sedikit jelek saat mereka melihat barisan pihak lain. Situasi saat ini telah menyebabkan keuntungan mereka menguap. Elder Guyu, apakah kita perlu memanggil ahli lain dari klan? Hun Yu bertanya dengan lembut. Mata Guyu berbinar. Dia bertanya, pernahkah Anda melihat hati Bodhisattva? Hah? Hun Yu terkejut setelah mendengar pertanyaan ini. Dia dengan ragu menggelengkan kepalanya, tidak. Guyu merajut alisnya saat mendengar jawaban ini. Dia dengan lembut menghembuskan napas dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Anggota klan Gu juga ada di sini. Jika kita memanggil ahli lain, mereka juga akan melakukan hal yang sama. Pada saat itu, kami pasti akan mengekspos sebagian kekuatan kami. Ini tidak akan menguntungkan kami. Hati Hun Yu merasa agak tidak rela ketika dia mendengar bahwa Guyu berencana untuk menyerah, tetapi dia juga memahami situasi saat ini. Guyu terluka parah oleh teratai api menakutkan Xiao Yan sebelumnya. Sulit baginya untuk berurusan dengan hanya satu elit Banseng. Selain itu, pihak lain saat ini memiliki dua Banseng. Meskipun suku Heaven Demon Phoenix juga memiliki iblis kelas Banseng, mereka tidak akan mau menjadi musuh dengan faksi seperti klan Gu karena mereka adalah burung sembrono. Karenanya, Jiu Feng tidak bisa diandalkan untuk memanggil ahli untuk mendukung mereka. Xuan Tong, Anda tidak perlu mengucapkan omong kosong seperti itu. Setelah aku sembuh total, aku yang dulu akan menemanimu dalam apapun yang ingin kau lakukan. Mata Guyu gelap dan dingin saat mereka menatap Penatua Xuan Tong. Penatua Xuan Tong tersenyum ketika dia mendengar kata-kata ini, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dia bisa mendengar niat Guyu untuk mundur dalam kata-katanya, jadi dia tidak mencoba berlebihan. Dia juga mengerti bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk benar-benar menahan kelompok Guyu. Pembalasan dari elit Banseng sebelum kematiannya cukup menakutkan.
Selain itu, kelompok Guyu pasti memiliki lebih banyak gulungan spasial yang dapat memanggil ahli lain dari klan mereka. Jika mereka menemui jalan buntu, para ahli dari kedua klan akan dipaksa untuk muncul. Selain itu, Xiao Yan, Yao Chen, aku akan mengingatkanmu bahwa tidak satupun dari Hall of Souls yang ingin aku tangkap dapat melarikan diri. Paviliun Bintang Jatuh ditakdirkan untuk diubah menjadi reruntuhan oleh klan Hunku. Kamu harus menikmati waktu kamu selagi bisa. Mata tajam Guyu beralih ke Xiao Yan dan Yao Lao saat dia membuat ancaman. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Paviliun Bintang Jatuh saya adalah tulang yang keras. Jika Hall of Souls Anda benar-benar ingin menggigit, kami pasti akan menghancurkan beberapa gigi Anda. Yao Lao tertawa. Hubungan mereka dengan Hall of Souls berada pada titik di mana tidak ada yang akan beristirahat sampai yang lain mati. Tidak ada gunanya menggunakan nada yang lebih lembut. Karena ini masalahnya, apa gunanya memberi Hall of Souls wajah apapun? Mudah-mudahan, Anda masih bisa mengucapkan kata-kata ini saat pasukan Hall of Souls saya mencapai Anda. Guyu dengan dingin tertawa dan kemudian berhenti berbicara. Matanya dengan kejam melirik Xiao Yan sebelum dia berbalik dan memimpin untuk bergegas keluar dari wilayah tanah air kuno. Hun Yu dan para ahli lainnya dari klan Hun hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan ketidakpuasan. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix tidak berani tinggal setelah melihat kelompok Hun Yu pergi dengan putus asa. Mereka buru-buru mengikuti dari belakang. Xiao Yan merasa sedikit menyesal saat melihat orang-orang itu melarikan diri dalam sekejap mata. Dia menghela nafas, sayang sekali. Kami tidak menyebabkan Hall of Souls menderita kerugian selain melukai Guyu secara serius. Haha, kamu sudah sangat luar biasa untuk melukai seorang elit Banseng, Yao Lao tertawa. Tidak ada yang bisa kami lakukan jika mereka ingin pergi. Klan Hun terlalu kuat. Jika kita terlibat dalam pertempuran habis-habisan, kita akan menjadi orang-orang yang akhirnya menderita. Saudara Yao Chen benar. Klan Hun misterius dan tak terduga. Sangat sulit untuk menghadapinya. Bahkan klan Gu kita tidak berani menyudutkan mereka. Mampu menakut-nakuti mereka bukanlah akhir yang buruk. Penatua Tong Xuan di samping tertawa setuju. Dia memandang semua orang dan menyuarakan pikirannya, namun, karena masalah pohon kuno Bodhisattva telah berakhir, kita harus segera kembali ke alam Gu. Tidak mudah membuat orang-orang tua itu membiarkan Sun Er keluar. Jika kita menunda terlalu lama, mereka akan mempercepat kita. Keengganan melintas di mata cantik Sun Er ketika dia mendengar kata-katanya, tetapi dia juga mengerti bahwa orang-orang tua dari klan itu khawatir tentang mengizinkannya tinggal di dunia luar sebelum dia mencapai kelas Doseng. Dia menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, Xiao Yan GG, kamu harus berhati-hati. Klan Hun sangat berpikiran sempit, dan mereka akan membalas dendam untuk segala dendam. Kali ini, Anda telah membuat mereka menderita kerugian besar. Mereka pasti tidak akan bisa menahan amarah ini. Begitu mereka bebas, mereka akan berurusan dengan Paviliun Bintang Jatuh. Iya, Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia juga mengerti bahwa ada celah besar dalam kekuatan antara faksi super seperti klan Hun dan Paviliun Bintang Jatuh yang sedang tumbuh. Xiao Yan akan sangat pusing jika klan Hun melancarkan serangan dengan pasukan mereka. Sepertinya saya harus segera melakukan retret untuk memurnikan hati Bodhisattva dan maju ke Banseng begitu saya kembali. Jika tidak, Paviliun Bintang Jatuh akan berada dalam bahaya saat klan Hun menyerang. Haha, santai saja, klan Guku telah memantau tindakan klan Hun. Kami akan menerima kabar jika mereka melakukan gerakan besar. Selain itu, mereka setidaknya harus mengirim 2 Banseng elit untuk menghancurkan Paviliun Bintang Jatuh yang baru ini. Formasi ini adalah sesuatu yang belum diungkapkan oleh klan Hun selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Penatua Tong Xuan tertawa. Jika hari itu benar-benar tiba, klan Gu tidak akan berdiam diri di samping. Anda memiliki batu giok kuno pada Anda.
Kami tidak akan begitu saja melihatnya jatuh ke tangan klan Hun. Kalau begitu, kami akan merepotkan Penatua Tong Xuan. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Haha, ini masalah kecil. Penatua Tong Xuan melambaikan tangannya dan berkata, ini sudah sangat terlambat. Kita harus segera bergerak. Mari bertemu kembali. Penatua Tong Xuan menangkupkan tangannya ke Yao Lao setelah mengucapkan beberapa kata. Sebelum ada yang bisa berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan spasial menyebar dan membungkus kelompok Sun Er. Setelah itu, mereka menghilang dengan cepat. Xiao Yan menghela nafas sambil merasa tersesat saat dia melihat kelompok Sun Er lenyap. Matanya segera beralih ke tanah di luar wilayah tanah air kuno. Dia dengan lembut berkata, ayo pergi, saatnya untuk kembali. Chapter 1433. Setelah masalah pohon kuno Bodhisattva selesai, kelompok Xiao Yan tidak terus tinggal di gurun sialan ini untuk waktu yang lama. Mereka berangkat dan menghabiskan beberapa hari bepergian sebelum mencapai paviliun bintang jatuh. Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah orang yang mendapatkan paling banyak selama perjalanan ke wilayah tanah air kuno ini. Tidak hanya menikmati meditasi legendaris di bawah pohon Bodhisattva kuno, hati Bodhisattva juga bersembunyi di dalam tubuhnya. Tentu saja, seseorang tidak boleh melupakan 11 benih Bodhisattva murni yang tersisa di tangannya. Lupakan tentang manfaat yang diberikan dua hal lainnya kepada Xiao Yan. Hanya 11 benih Bodhisattva saja sudah merupakan hadiah yang sangat kaya. Jika seseorang secara acak mengambil salah satu dari benih Bodhisattva ini, banyak mata ahli puncak Douzun akan berubah menjadi merah karena iri. Mereka tidak peduli dengan properti lainnya. Kemampuannya untuk meningkatkan peluang seseorang untuk maju ke kelas Banseng sudah cukup untuk menyebabkan para ahli top di mata orang-orang biasa menjadi gila. Xiao Yan mungkin mendapatkan banyak hadiah kali ini, tapi hal yang paling dia senangi adalah dia berhasil mencegah kelompok Hun Yu mendapatkan apapun. Xiao Yan tanpa sadar merasakan dorongan untuk tertawa setiap kali dia memikirkan tentang bagaimana kelompok Hun Yu telah menghabiskan upaya besar untuk bergegas ke wilayah tanah air kuno hanya untuk kembali tanpa apa-apa. Paviliun bintang jatuh. Kelompok Xiao Yan beristirahat selama seminggu penuh setelah kembali dari wilayah tanah air kuno sebelum akhirnya pulih. Perjalanan ke wilayah kuno ini tidak membuat santai. Jika benih Bodhisattva di cincin penyimpanan Xiao Yan untungnya tidak membangunkannya dari ilusi, semuanya akan turun ke dalam ilusi yang sangat hidup itu selamanya. Pada akhirnya, mereka akan berubah menjadi eksistensi yang mirip dengan boneka Banseng itu. Meskipun Xiao Yan berhasil bertahan hidup, dia masih merasakan hawa dingin di hatinya saat memikirkan ilusi seperti kehidupan. Ilusi itu sangat menakutkan. Xiao Yan tidak memurnikan hati Bodhisattva segera setelah kembali ke paviliun bintang jatuh karena dia mengerti bahwa itu terlalu penting. Dia harus menyempurnakannya dengan sempurna. Sama sekali tidak ada yang bisa salah. Saat mengadopsi sikap ini, Xiao Yan menghabiskan banyak upaya untuk mencapai kondisi puncaknya selama jangka waktu 1 bulan. Pada saat yang sama, dia dan Yao Lao mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan hal-hal yang akan meningkatkan peluangnya untuk maju ke kelas Banseng, terlepas dari apakah itu pil obat atau harta karun. Semua orang mengerti bahwa kekuatan paviliun bintang jatuh tidak diragukan lagi akan melonjak jika Xiao Yan berhasil maju ke kelas Banseng. Dua Banseng adalah barisan yang bahkan sekte langit yang mendalam dan sekte yang sangat tua lainnya tidak dapat mengalahkan. Sementara Xiao Yan menunggu kondisi puncaknya tiba, Yao Lao telah pergi selama setengah bulan. Setelah setengah bulan, dirinya yang sudah tua dan lelah sekali lagi muncul di depan Xiao Yan dan memberinya sebuah kotak. Xiao Yan menerima kotak itu sambil merasa terkejut. Setelah dia dengan hati-hati membuka kotak giok, dia menemukan seekor tupai kecil berwarna hijau zamrud bersembunyi di dalamnya. Aroma pil yang sangat kaya menyebar dari tubuh tupai. Bau saja akan membuat seseorang rileks. Ini adalah pil Bodhisattva. Xiao Yan menatap tupai kecil itu sejenak.
Saat itulah dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara yang agak tertegun. Dia bisa merasakan aura familiar di dalam tubuh tupai kecil ini. Betul sekali. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Senyuman di wajahnya menyembunyikan kelelahannya saat dia berbicara dengan cara yang agak menyesal. Sayangnya, pil bodhisattva ini hanya memanggil petir pil 8 warna. Jika tidak, efek pengobatannya akan lebih mengesankan. Namun, Anda memiliki hati bodhisattva di dalam tubuh Anda. Menambahkan bantuan pil bodhisattva ini akan memungkinkan Anda untuk berhasil menembus kelas Banseng. Xiao Yan merasakan sesuatu menghalangi hatinya saat dia mengamati wajah tua Yao Lao. Alasan Yao Lao menghilang selama setengah bulan adalah karena dia pergi mencari tempat untuk memurnikan benih bodhisattva ini untuk Xiao Yan. Peluang Xiao Yao untuk berhasil memurnikan pil obat tingkat ini agak rendah. Xiao Yan mengerti bahwa kemampuan Yao Lao sudah cukup untuk menarik pil Lightning 9 warna untuk pil bodhisattva ini, tapi Yao Lao kekurangan nyala api yang bagus. Jika Yao Lao masih memiliki api tulang dingin, menarik pil Lightning 9 warna akan sangat mudah. Yao Lao diam-diam telah berkontribusi banyak untuk muridnya. Ini, Guru, terima kasih. Xiao Yan memeluk kotak giok itu. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan lembut mengucapkan terima kasih. Haha, tidak perlu mengatakan hal-hal ini antara guru dan murid. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda harus santai dan melakukan retret. Serahkan urusan paviliun bintang jatuh dan aliansi Yan kepadaku. Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada mereka. Yang terpenting bagi Anda adalah cepat maju ke kelas Banseng. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kemampuan untuk menaklukkan api teratai iblis pemurnian ketika muncul dalam 3 tahun. Api surgawi itu terlalu menakutkan. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Ini adalah rintangan yang bisa sepenuhnya mengubah dirinya. Jika dia berhasil mengatasinya, dia benar-benar akan mencapai tingkat ahli puncak di benua itu. Jika dia gagal, dia akan ditinggalkan di antara ahli tingkat atas. Dia tidak akan bisa membalas kebesaran klan Hun dengan kekuatan seperti itu. Selain itu, Xiao Yan telah mengejar api teratai setan yang memurnikan selama lebih dari 1 dekade. Tidak mungkin baginya untuk menyerah. Api teratai iblis pemurnian akan memainkan peran penting dalam memutuskan apakah dia bisa melawan klan Hun, jadi dia perlu mendapatkan api teratai iblis pemurnian dengan segala cara. Anda harus santai dan melakukan retret Anda. Serahkan masalah membesarkan kekuatan Kailin, Dokter Peri Kecil, dan King Lin kepadaku. Semuanya wanita luar biasa. Selama mereka memiliki kesempatan yang cocok, kekuatan mereka pasti akan meningkat dengan sangat cepat. Mereka tidak akan menahan Anda setelah Anda keluar dari retret Anda. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik. Kailin, Dokter Peri Kecil dan King Lin semuanya hadir, tetapi mereka tidak mengganggu percakapan antara seorang guru dan muridnya. Iya, Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Ada lapisan api di sekitar mulut botol. Samar-samar seseorang bisa merasakan jiwa yang lemah di dalam botol. Guru ini adalah jiwa Han Feng. Anda harus menghadapinya. Xiao Yan menyerahkan botol giok itu kepada Yao Lao saat dia dengan lembut memberitahu gurunya. Wajah Yao Lao sedikit terkejut setelah mendengar ini. Matanya rumit saat dia melihat botol giok. Ada kesedihan dalam diri mereka. Tidak peduli apa yang terjadi, dia pernah memandang Han Feng seperti putranya sendiri. Dia secara pribadi telah membesarkan Han Feng dari seorang yatim piatu yang ditinggalkan menjadi orang dewasa dan telah mengajarinya semua yang dia tahu. Namun, rencana Han Feng terhadapnya telah menyebabkan dia, yang pernah ditinggalkan oleh klannya, menderita. Rasa sakit karena dikhianati jauh lebih buruk daripada kehilangan tubuhnya. Tangan keriput Yao Lao bergetar saat dia menerima botol giok. Dia tidak mengatakan apapun saat dia perlahan mengangguk.
Xiao Yan merasakan kesedihan saat dia mengamati wajah tua pria di depannya karena tampak lebih sunyi dan lebih tua. Dia mengayunkan lengan bajunya dan lututnya berlutut di tanah. Dia bersujud 2 kali sebelum berbicara dengan suara yang dalam, "Guru telah mengajar dan mendandani saya. Anda adalah guru saya dan seperti ayah bagi saya. Murid ini akan membantu guru membalas dendam atas semua penghinaan dan rasa sakit yang Anda derita." Yao Lao kaget saat melihat Xiao Yan tiba-tiba melakukan kowtow. Dia buru-buru melangkah maju dan mencoba mengangkatnya berdiri. Sebelum dia bisa mendukung Xiao Yan, Kailin memeluk Xiao Xiao saat dia diam-diam berlutut di samping Xiao Yan. Dia adalah istri Xiao Yan dan Xiao Yan memandang Yao Lao seperti ayahnya, jadi dia secara alami memandangnya sama. Terlepas dari seberapa dingin dan keras kepala karakternya, dia mengerti bahwa dia harus mendengarkan suaminya. Sesekali, anak kecil. Yao Lao tanpa daya menggelengkan kepalanya saat matanya menjadi sedikit lembab. Ekspresi sedih di wajahnya memucat. Pada saat ini, dia mengerti bahwa surga tidak meninggalkannya. Dia mungkin pernah buta sekali, tapi dia tidak buta untuk kedua kalinya. Dia bahkan bisa meninggalkan kehidupan lamanya untuk murid ini. Guru Agung. Xiao Xiao melebarkan matanya yang seperti permata hitam dan menatap Yao Lao. Suaranya yang tajam menyebabkan senyuman muncul di wajah semua orang yang hadir. Xiao Xiao yang baik, wajah Yao Lao tanpa sadar dipenuhi dengan kegembiraan saat dia mendengar kata-katanya. Dia buru-buru memeluk Xiao Xiao dari pelukan Kailin. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan dan Kailin. Dia tertawa, "Cepat bangun. Tulang-tulang lamaku ini hanya memiliki beberapa pikiran acak. Kalian berdua sudah cukup tua. Jangan bilang kalau kamu takut aku bunuh diri." Xiao Yan tersenyum mendengar kata-kata ini. Dia berdiri dan membantu Kailin berdiri. Sambil memegang kotak giok di tangannya, dia menoleh untuk melihat ruangan batu besar yang tersembunyi di dalam gunung. Dia berkata, "Ini sudah waktunya. Saya harus masuk. Tidak ada yang tahu berapa lama saya akan berada di retret ini, tetapi saya pikir ini akan cukup lama. Kalian semua harus mendengarkan instruksi guru selama periode waktu ini." Dimengerti. Kailin, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengangguk sedikit setelah mendengar saran Xiao Yan. "Guru, hati-hati." Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menghadap Yao Lao dan menangkupkan kedua tangannya dengan serius. Setelah itu, dia tidak menunda lebih lama lagi. Dia berbalik dengan kotak giok dan perlahan melangkah melalui pintu batu tebal di depan mata semua orang. Bang! Setelah Xiao Yan masuk, pintu batu besar itu juga perlahan tertutup. Akhirnya, itu menabrak tanah, mengangkat beberapa debu dalam prosesnya. Semua orang menjadi diam saat mereka melihat ke pintu batu yang sangat besar. Mereka memiliki firasat bahwa mundurnya Xiao Yan akan berlangsung lama. "Ayo pergi. Selanjutnya, kami akan menunggu dia berhasil menjadi Banseng." Yao Lao mendesah pelan. Setelah itu, dia melambaikan tangannya, memeluk Xiao Xiao, dan perlahan pergi. Kailin dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Namun, tidak satu pun dari mereka menyangka retret ini akan memakan waktu 2 tahun penuh. Chapter 1434. 2 tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi tidak ada yang menyangka mundurnya Xiao Yan akan bertahan selama ini. Berdasarkan ekspektasi Yao Lao dan yang lainnya, seharusnya tidak sulit bagi Xiao Yan untuk melakukan terobosan ke kelas Banseng karena dia telah dibantu oleh hati Bodhisattva dan pil Bodhisattva. Legenda tentang pemurnian hati Bodhisattva untuk segera memasuki kelas Seng sedikit dilebih-lebihkan. Bagaimanapun juga, seseorang harus diberi waktu untuk menyerap energi murni dalam jumlah yang sangat besar. Seseorang juga dapat membuktikan betapa kuatnya hati Bodhisattva dari sudut pandang lain. Meskipun tidak memungkinkan seseorang untuk segera memasuki kelas Seng, Xiao Yan, yang sudah menjadi puncak perubahan 9 Douzun, akan, paling banyak, membutuhkan 1 tahun untuk berhasil menyelesaikan retretnya.
Namun, kenyataan tidak sesuai dengan harapan semua orang. Waktu perlahan mengalir sementara semua orang menunggu. Musim gugur menggantikan musim panas saat rumput liar menutupi area di depan pintu batu besar tempat Xiao Yan bersembunyi. Lumut hijau mulai menutupi pintu batu. Area di sekitar pintu ini telah menjadi tempat terlarang untuk paviliun bintang jatuh selama 1 tahun ini. Dengan pengecualian beberapa, bahkan beberapa tetua tamu dilarang masuk. Setiap orang hanya bisa menekan kecemasan di hati mereka setelah 1 tahun berlalu. Tidak ada gunanya menjadi cemas ketika harus maju. Untungnya, hal yang paling meyakinkan adalah Yao Lao bisa merasakan aura yang sangat tidak jelas menembus gunung. Aura ini sangat redup, tapi tidak lemah. Sebaliknya, seolah-olah aura itu berada dalam kondisi transformasi. Mampu merasakan aura Xiao Yan yang tersisa tidak diragukan lagi telah mengurangi kekhawatiran semua orang. Mereka tidak dapat mengganggu Xiao Yan saat ini. Oleh karena itu, mereka semua hanya bisa khawatir karena mereka menunggu dengan tenang. Sementara Xiao Yan dalam retretnya, Central Plains mengalami gangguan besar, tapi balas dendam dari Hall of Souls belum datang lebih awal. Oleh karena itu, Paviliun Bintang Jatuh memanfaatkan sepenuhnya sisa waktu mereka untuk menjadi lebih kuat di bawah pengelolaan Yao Lao dan Feng Zunze. Banyak ahli telah bergabung setelah mendengar nama mereka, terutama setelah berita menyebar dari Paviliun Bintang Jatuh bahwa Yao Lao dapat menyempurnakan pil Bodhisattva. Beberapa puncak elit Dozuns, yang biasanya menjaga profil yang sangat rendah, tidak bisa menahan godaan karena mereka diam-diam menjadi tetua tamu Paviliun Bintang Jatuh. Godaan benih Bodhisattva terlalu besar. Para ahli bahkan akan mengorbankan waktu dan kebebasan untuk itu. Tentu saja, secara alami tidak mungkin memberikan benih Bodhisattva kepada sesepuh tamu ini, yang telah datang mencarinya, pada saat mereka bergabung. Para ahli ini juga tidak bodoh. Mereka juga mengerti bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Oleh karena itu, mereka memikirkan cara untuk berkontribusi pada Paviliun Bintang Jatuh sehingga akan tiba saatnya mereka dipercaya oleh Yao Lao dan kemudian dapat diberkati dengan pil Bodhisattva, yang dapat mereka gunakan untuk menerobos ke tingkat yang hanya mereka impikan, dari. Dalam menghadapi pengaruh positif ini, kekuatan Paviliun Bintang Jatuh tidak diragukan lagi melonjak. Itu telah menjadi eksistensi yang kuat di Central Plains yang tidak kalah dengan faksi lama seperti Sekte Langit yang mendalam. Namun, ketika kekuatan dan reputasi Paviliun Bintang Jatuh tumbuh, Sekte Langit yang mendalam, yang telah membentuk dendam dengan Xiao Yan dan Paviliun Bintang Jatuh, tidak dapat tetap diam. Di masa lalu, wilayah Paviliun Bintang Jatuh tidak terlalu besar. Oleh karena itu, ada sedikit konflik antara keduanya, tetapi wilayah Paviliun Bintang Jatuh secara bertahap mulai berpotongan dengan Sekte Langit yang mendalam. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik akan meletus. Salah satunya adalah faksi lama sementara yang lainnya adalah faksi yang sedang naik daun. Bentrokan keduanya memang bakal sengit. Kedua belah pihak telah mengalami kemenangan dan kekalahan masing-masing setelah bertempur dalam jangka waktu tertentu. Tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lain, tetapi situasi ini tidak berlangsung lama sebelum mengalami perubahan. Sekte Langit yang mendalam telah mengumumkan bahwa mereka akan membentuk aliansi dengan Ice River Valley, Paviliun Petir Angin, dan beberapa sekte terkenal lainnya di Central Plains. Mereka secara terbuka mengumumkan bahwa aliansi tersebut akan diberi nama Aliansi Sungai yang Mendalam. Aliansi ini tidak diragukan lagi telah memungkinkan kekuatan Sekte Langit yang Mendalam melonjak. Pertemuan para ahli dari berbagai pihak ini telah membuat Paviliun Bintang Jatuh lengah, tetapi Yao Lao dan yang lainnya tidak panik. Paviliun Bintang Jatuh telah berkembang terlalu cepat. Meski wilayah di bawah pengaruhnya sangat luas, itu sedikit dangkal. Dengan mengalami pertempuran besar ini, mereka dapat menggunakannya sebagai kesempatan untuk mengatur ulang diri mereka sendiri. Faksi yang gemuk bukanlah sesuatu yang diinginkan Yao Lao.
Sebaliknya, dia menginginkan kelompok elit yang seimbang yang dapat memberikan pukulan fatal kepada musuh manapun. Oleh karena itu, Yao Lao dan yang lainnya tidak melakukan pembalasan besar saat paviliun bintang jatuh menyusut. Mereka terus mundur. Saat paviliun bintang jatuh mundur dan panjang garis pertahanan mereka menyusut, kekuatan pertahanan kota-kota di dekat pusat meningkat. Selain itu, banyak tetua tamu yang secara pribadi membangun lubang cacing untuk secara langsung menghubungkan semua kota penting ini bersama-sama. Oleh karena itu, kota manapun dapat diperkuat dengan cepat. Hal ini menyebabkan wilayah paviliun bintang jatuh tidak bisa ditembus. Beberapa serangan dari aliansi sungai mendalam mengalami kesulitan mencapai hasil yang jelas. Sebaliknya, mereka akhirnya menderita kerugian yang cukup besar setelah banyak pertempuran. Kebuntuan ini berlanjut selama beberapa bulan sebelum aliansi sungai mendalam tidak punya pilihan selain menyerang. Mereka secara bertahap mundur. Bagaimanapun, mereka telah mencapai efek menampilkan kekuatan mereka. Mereka tidak ingin benar-benar menjadi musuh dengan paviliun bintang jatuh dan terlibat dalam pertempuran berdarah. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa akan sulit untuk memprediksi pemenangnya. Setelah perang besar ini terhenti sementara, reputasi paviliun bintang jatuh sekali lagi meledak. Itu bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melawan aliansi yang terdiri dari sekte langit yang mendalam, lembah sungai es, dan beberapa faksi lainnya. Ini sangat jarang terjadi di Central Plains. Aliansi sungai yang mendalam cukup tertekan oleh ini. Meskipun mereka berhasil merebut beberapa wilayah, tampaknya mereka akhirnya mempromosikan paviliun bintang jatuh. Setelah perdamaian sementara terbentuk, Central Plains menjadi tenang selama beberapa waktu. Namun, kedamaian ini tidak berlangsung lama sebelum badai besar diaduk dari beberapa informasi yang telah dikirim dari sumber yang tidak diketahui. Tokoh utama berita ini adalah salah satu dari 8 klan kuno, klan Ling. Kembali ketika Xiao Yan keluar dari makam surgawi, dia telah mengetahui bahwa dunia klan Ling tiba-tiba ditutup. Namun, berita saat itu hanya diketahui oleh beberapa faksi besar, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Makanya, berita itu tidak menyebar. Belum lama ini, beberapa ahli menemukan bahwa wilayah klan Ling telah dibuka sekali lagi. Ketika para ahli ini memasukinya dan menyelidiki sekitar, mereka menemukan bahwa alam Ling benar-benar kosong. Tidak ada satu orang pun di dalamnya. Bahkan warga keturunan klan Ling telah benar-benar lenyap. Para ahli itu tercengang saat mereka melihat ke alam yang kosong dari kehidupan. Rasa dingin segera melonjak dari kaki mereka ke kepala mereka. Masalah ini terlalu misterius. Jika seseorang menambahkan warga keturunan klan Ling, ada jutaan orang di alam Ling, namun banyak orang ini telah lenyap. Masalah ini tidak diragukan lagi menimbulkan keributan besar ketika sampai ke telinga beberapa klan kuno lainnya. Masing-masing klan itu mengirim beberapa individu kuat ke alam Ling. Terlepas dari bagaimana mereka mencari, mereka bahkan tidak dapat menemukan satupun anggota klan Ling. Seolah-olah klan Ling telah benar-benar lenyap ketika wilayah mereka disegel. Klan Ling juga salah satu dari 8 klan kuno. Meskipun mereka secara bertahap menunjukkan tanda-tanda penurunan, harus diketahui bahwa bahkan faksi kuno yang sekarat masih lebih kuat daripada faksi biasa. Terlepas dari seberapa banyak itu menurun, itu masih bisa digolongkan di antara faksi super di Central Plains. Bahkan jika klan mereka dibantai, bahkan faksi seperti klan Gu akan kesulitan untuk membunuh semua anggota klan tanpa memberitahu siapapun. Tentu saja, selain kemungkinan klan Ling dimusnahkan, beberapa orang menduga bahwa sangat mungkin klan Ling dapat memindahkan seluruh klan mereka ke ranah ciptaan sendiri, tetapi jelas bahwa perpindahan besar-besaran ini tidak mungkin terjadi, tersembunyi dari para ahli puncak di Central Plains, namun bahkan orang-orang ini tidak merasakan apapun. Mengingat kekuatan klan Ling, bagaimana mungkin mereka bisa menggeser jutaan warga keturunan
Terlepas dari apa yang terjadi, masalah hilangnya klan Ling tidak diragukan lagi telah menimbulkan badai besar di seluruh Central Plains. Berbagai faksi menebak alasan hilangnya ini. Sementara dunia luar secara acak menebak apa yang telah terjadi, ketidaksepakatan besar juga terjadi di dalam klan kuno tentang masalah ini. Klan kuno ini memahami satu sama lain dengan sangat baik, tetapi mereka bukanlah sekutu. Mereka hanya bisa digambarkan sebagai musuh dan sebagian teman. Bagaimanapun, klan kuno ini telah menyerang satu sama lain ketika mereka kuat. Makanya, mereka tidak bisa dianggap bersatu. Sementara orang luar merasa bingung karena masalah ini, semua klan ini membuat tebakannya sendiri. Dahulu kala, perang besar pernah meletus antara 8 klan kuno. Alasan perang itu adalah giok dewa kuno Tusi. Objek yang telah ditinggalkan oleh elit terakhir Dodi dan dikabarkan memiliki rahasia untuk mencapai kelas Dodi. 8 klan kuno pernah bertarung karena rahasia ini. Akhirnya, giok dewa kuno Tusi yang lengkap dibagi menjadi 8 bagian. Dengan kata lain, siapapun yang ingin mendapatkan apa yang ditinggalkan oleh dewa kuno Tusi harus mengumpulkan 8 buah giok. Masing-masing klan menganggap batu giok kuno lebih penting daripada nyawa mereka. Mereka pasti tidak akan memberikannya tanpa alasan. Oleh karena itu, ada orang-orang yang menduga bahwa hilangnya klan Ling kali ini mungkin terkait dengan klan kuno lainnya. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan giok dewa kuno Tusi di tangan klan Ling. Namun, putaran keraguan lainnya muncul setelah tebakan ini disuarakan. Meskipun klan Ling telah menurun, fondasinya tidak menghilang. Di antara 6 klan kuno yang tersisa, kemungkinan hanya 2 klan yang memiliki kemampuan untuk memusnahkan seluruh klan Ling tanpa ada yang tahu. Mereka adalah klan Gu dan klan Hun. Chapter 1435. Di permukaan, klan Gu adalah klan terkuat di antara 6 klan kuno yang tersisa. Tidak ada yang meragukan kekuatan yang mereka miliki. Jika seseorang mendeskripsikan klan Hun, klan ini dapat dianggap sebagai klan dengan sejarah terpanjang di antara 8 klan kuno. Klan ini sudah ada sejak zaman kuno. Itu biasanya sangat misterius dan bahkan klan kuno lainnya tidak berani mengatakan bahwa mereka dengan jelas memahami kekuatannya. Meskipun klan Hun tidak mengungkapkan bahwa mereka adalah yang terkuat selama perang besar di masa lalu, siapapun yang dengan hati-hati mengingat kejadian tersebut akan menemukan bahwa klan Hun tidak pernah dirugikan. Mereka tidak menang atau kalah. Dari sudut pandang tertentu, hal itu cukup menakutkan untuk dicapai. Oleh karena itu, bahkan klan Gu mempertahankan rasa takut yang sehat untuk klan kuno misterius ini. Kedua klan kuno ini mewakili faksi terkuat di benua Doki. Selain 2 klan ini, tidak ada satu faksi pun yang bisa melenyapkan seluruh klan Ling tanpa ada yang menyadarinya. Oleh karena itu, klan Gu dan klan Hun tidak diragukan lagi adalah faksi paling mencurigakan terkait dengan hilangnya klan Ling. Meskipun 4 klan kuno lainnya tidak memiliki bukti mutlak untuk menentukan pelakunya, terlihat jelas bahwa mereka menjadi lebih berhati-hati terhadap klan Hun dan klan Gu setelah insiden mengenai klan Ling ini. Jika pihak lain benar-benar mengejar giok dewa kuno Tusi, mereka pasti tidak akan berhenti. Karena mereka memiliki 4 giok kuno yang tersisa, salah satu dari mereka kemungkinan besar akan menjadi target berikutnya. Klan Gu tampak cukup tertekan saat mereka menghadapi keraguan yang muncul entah dari mana, tetapi mereka juga memahami keseriusan masalah ini. Tindakan apapun yang mereka lakukan kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Makanya, mereka hanya bisa diam. Pada saat yang sama, klan Hun melakukan seperti biasanya. Mereka mengabaikan segalanya dan melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Bagaimanapun, klan Hun tidak membutuhkan sekutu. Mereka tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Oleh karena itu, masalah tentang klan Ling secara bertahap ditekan karena kedua belah pihak terus diam. 6 klan kuno tidak memulai perang besar. Mengikuti arus waktu, masalah ini sepertinya telah dilupakan oleh orang lain,
tetapi beberapa orang menyadari bahwa perpecahan telah terbentuk di antara 6 klan kuno. Semua klan berhati-hati. Masalah klan Ling menimbulkan keributan yang cukup besar di Central Plains, tetapi klan kuno biasanya tidak menonjolkan diri. Makanya, keributan ini berlangsung selama setengah tahun sebelum berangsur-angsur berkurang. Ada kejadian menarik yang terjadi setiap hari di Central Plains, jadi ada banyak sekali topik untuk dibicarakan. Bahkan masalah besar seperti hilangnya klan Ling tidak bisa terus menjadi topik dominan. Menyusul berbagai insiden menarik yang terjadi di Central Plains, satu musim berganti ke musim lainnya. Sudah hampir 2 tahun sejak Xiao Yan melakukan retretnya. Selama 2 tahun ini, masih belum ada tanda-tanda aktivitas dari gunung yang dalam tempat Xiao Yan mengasingkan diri. Rerumputan liar tumbuh menutupi pintu batu besar itu. Selama 2 tahun ini, murid-murid muda yang direkrut Paviliun Bintang Jatuh secara bertahap menjadi murid senior. Generasi baru sekali lagi memasuki Paviliun Bintang Jatuh untuk memberikan darah baru untuk faksi ini. Setelah retret tenang Xiao Yan berlangsung selama 2 tahun, bahkan beberapa tetua tamu mulai merasa sedikit pesimis. Bagian dalam gunung itu terlalu sepi. Biasanya berbicara, menerobos ke kelas Banseng harus menjadi acara yang mengguncang bumi. Itu pasti akan menarik fenomena yang tidak wajar, tetapi langit bahkan tidak mengisyaratkan kejadian aneh sedikit pun sejak Xiao Yan melakukan retretnya. Mengingat mata tajam Yao Lao, dia secara alami dapat merasakan beberapa pikiran yang dirasakan sesepuh ini di dalam hati mereka. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia selalu mengadopsi kepercayaan terbesar saat berhubungan dengan Xiao Yan. Kembali ketika dia ditangkap oleh Aula Jiwa, Xiao Yan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai Central Plains dan menyelamatkannya dari tangan Aula Jiwa. Semua yang bisa diandalkan Xiao Yan untuk mencapai ini adalah kekuatannya sendiri. Sejak hari itu, Yao Lao mengerti bahwa elang lembut ini, yang bersembunyi di bawah perlindungan sayapnya, telah melayang di angkasa. Benua ini, yang menarik dan aneh, pada akhirnya menjadi panggung baginya. Ini adalah sesuatu yang Yao Lao percayai tanpa keraguan. Yao Lao mengamati pintu batu besar yang tertutup lumut di kejauhan. Beberapa saat kemudian sebelum dia dengan lembut mendesah pelan, anak kecil. Retretmu ini benar-benar membuat khawatir orang lain. Yao Lao. Sinar cahaya tiba-tiba melesat dari kejauhan sementara Yao Lao mendesah pelan. Sosok cantik yang halus muncul di belakang Yao Lao. Sosok itu secara mengejutkan milik Kailin. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya selama 2 tahun ini di Paviliun Bintang Jatuh. Yao Lao telah mencoba yang terbaik untuk memperbaiki berbagai pil obat dan telah mengaktifkan Paviliun Bintang Jatuh untuk mencari berbagai harta karun alam untuk Kailin. Oleh karena itu, kekuatan Kailin telah meningkat dari bintang 5 Dozun ke puncak kelas Dozun. Perbaikan semacam ini bisa dianggap cepat. Menjadi 7 warna surga menelan piton, kekuatan tubuh Kailin lebih kuat dari tubuh Xiao Yan. Selama dia memiliki energi yang cukup, peningkatan kekuatannya tidak akan melambat. Piton Seven Colored Heaven Swallowing Piton telah menjadi keberadaan yang sangat kuat sejak zaman kuno. Dia tidak diragukan lagi memiliki keuntungan besar dalam hal bakat dibandingkan dengan pelatihan pahit Xiao Yan. Apa yang salah? Yao Lao menoleh setelah melihat Kailin muncul. Dia melihat wajahnya yang agak muram dan bertanya dengan heran. Mata cantik Kailin menyapu pintu batu di kejauhan. Matanya meredup saat dia mengeluarkan kartu merah darah dan berkata, "Ini disampaikan oleh aliansi sungai yang mendalam." Apa itu? Yao Lao mengerutkan kening. Dia menerima kartu itu dan membukanya. 3 kata besar berwarna merah tua segera tertangkap oleh matanya. Deklarasi perang. Senyuman dingin juga muncul di wajah Yao Lao saat melihat kata-kata tersebut. Matanya tertunduk. Setengah bulan dari sekarang, aliansi sungai mendalam saya akan tiba di Paviliun Bintang Jatuh. Kami akan bertarung dan melihat siapa yang lebih kuat. Pemenang mengambil semuanya.
Mereka sebenarnya mengambil inisiatif untuk menuju ke paviliun bintang jatuh milikku. Sombong sekali. Tampaknya iblis tua Tianming tidak bisa lagi menahan campur tangan. Yao Lao menyipitkan matanya dan tertawa terbahak-bahak. Aliansi sungai yang mendalam telah diam selama lebih dari setahun. Kali ini, mereka tiba-tiba mengeluarkan tantangan pertempuran dan berencana menuju ke paviliun bintang jatuh kita. Sepertinya mereka harus merasa percaya diri untuk melakukan ini. Kita harus berhati-hati. Kailin menyuarakan pendapatnya. Yao Lao sedikit mengangguk. Sejak perang paviliun bintang jatuh dengan Aliansi Sungai Mendalam, setahun yang lalu, Aliansi Sungai Mendalam belum meluncurkan kampanye lain melawan paviliun bintang jatuh. Yao Lao mengerti di dalam hatinya bahwa itu bukan karena orang-orang ini tidak mau, melainkan mereka tidak ingin mendorong paviliun bintang jatuh terlalu jauh. Bagaimanapun, kekuatan Banseng Yao Lao dipajang untuk dilihat semua orang. Jika mereka ingin mengalahkan paviliun bintang jatuh, mereka harus mengalahkan Yao Chen terlebih dahulu. Namun, jika mereka ingin membunuh Banseng, terutama yang berlevel tinggi, Aliansi Sungai yang Mendalam perlu mengalahkan dua Banseng yang kuat agar berhasil. Bahkan dengan kekuatan Sekte Langit yang Mendalam, mereka tidak dapat mengalahkan dua Banseng. Hanya ada seorang tetua agung dalam sekte mereka yang telah mencapai kelas Banseng, tetapi iblis tua Banseng ini tidak muncul selama bertahun-tahun. Selain orang ini, Aliansi Sungai yang Mendalam tidak memiliki Banseng lainnya. Meskipun ada banyak sekte dalam aliansi tersebut, sekte ini jauh lebih rendah daripada Sekte Langit yang Mendalam. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki ahli di tingkat Banseng. Jelas bahwa lembah sungai es tidak dapat menghasilkan seorang penatua Sekte Langit yang Mendalam jelas hanya mampu menandingi Yao Lao, tetapi tidak mungkin untuk membunuh Yao Lao. Justru karena kurangnya kekuatan inilah, Aliansi Sungai yang Mendalam hanya memulai beberapa konflik kecil dan hanya memperoleh sedikit keuntungan selama 1 tahun ini. Meskipun ingin menghancurkan paviliun bintang jatuh, mereka tidak dapat melakukan intervensi di area tersebut dengan jumlah keuntungan yang lebih besar. Kali ini, mereka berani mengeluarkan tantangan pertempuran, dan mereka bahkan menggunakan markas besar paviliun bintang jatuh sebagai tempat tantangan. Tidak ada yang akan percaya bahwa tantangan ini bukanlah masalah. Keluarkan perintah untuk memanggil semua sesepuh yang tidak sibuk dengan tugas penting. Selain itu, perintahkan para sesepuh yang menjaga kota-kota utama untuk sangat berhati-hati selama periode waktu ini dan untuk menjaga dari setiap serangan diam-diam oleh Aliansi Sungai yang Mendalam. Tangan keriput Yao Lao dengan lembut mengusap undangan di tangannya. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, selain itu, kirim beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi di dalam Aliansi Sungai yang Mendalam. Kita harus tahu mengapa orang-orang ini tiba-tiba memiliki keberanian untuk tampil. Dimengerti. Kailin sedikit mengangguk. Dia sudah mengeluarkan semua perintah ini ketika dia menerima kartu tantangan. Setelah penampilannya selama 2 tahun ini, Kailin saat ini sangat dihormati di dalam paviliun bintang jatuh. Semua orang mengetahui statusnya. Selain itu, Xiao Yan telah ditentukan oleh Yao Lao untuk menjadi kepala paviliun berikutnya. Dengan kata lain, Kailin adalah setengah istri kepala paviliun. Bahkan beberapa sesepuh harus mematuhi perintahnya. Selain itu, setelah 2 tahun perang ini, semua orang juga mengerti bahwa dia bukan hanya vas bunga yang dipamerkan. Ketegasannya yang kejam adalah sesuatu yang bahkan beberapa pria tidak dapat membandingkannya. Selama periode waktu ini, tingkat kewaspadaan di paviliun bintang jatuh akan dinaikkan ke level tertinggi. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Aku ingin melihat trik apa yang iblis tua Tianming itu ingin mainkan. Kailin mengangguk sekali lagi. Matanya yang cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke pintu batu yang tertutup rapat. Dia dengan lembut bertanya, apakah masih belum ada aktivitas darinya? Yao Lao sedikit terkejut. Dia mengangguk lembut dan menatap mata Kailin yang agak redup. Dia tertawa,
Tidak perlu khawatir. Tidak ada yang akan terjadi padanya. Menurut tebakanku, dia akan segera keluar dari retretnya dengan sukses. Kailin tertawa getir. Dia telah mendengar kata-kata ini cukup banyak selama 2 tahun ini. Ayo pergi. Masih banyak hal yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkannya. Aliansi sungai yang mendalam datang dengan niat buruk. Yao Lao melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan perlahan pergi. Mata cantik Kailin memandang ke pintu batu. Sesaat kemudian, dia akhirnya menghela nafas, berbalik, dan mengikuti Yao Lao. Namun, tidak ada yang merasakan lumut di pintu batu besar bergetar segera setelah keduanya pergi. Sebuah garis kecil tiba-tiba muncul di pintu batu.